بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Jumat ketiga pada bulan November. Saya meminta maaf untuk 2 bulan kemarin saya tidak bisa mengisi karena ada kebutuhan kepentingan yang mendesak, dan insya Allah di bulan-bulan berikutnya tidak ada kepentingan yang mendesak lagi. Di pagi hari ini kita akan membahas jalannya peperangan Badar, di mana di situ kaum muslimin memenangkan perang Badar dengan kemenangan yang gemilang. Kemudian di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan jenazah para sahabatnya dan juga jenazah kaum kafir Quraisy. Dan di situ Rasulullah SAW memberikan sebuah khutbah kepada jenazahnya kaum kafir Quraisy. Innahum al-ana ya'lamuna annama kuntu aqulu lahum haq. Sekarang kalian semua sudah mengetahui bahwasanya apa yang saya bicarakan, apa yang saya omongkan itu semuanya ada benarnya. Nah, di sini tuh ada kontroversi. Jenazah itu apakah mereka bisa mendengar kita ataukah mereka tidak bisa? Beberapa sahabat mengatakan di sini tuh ada yang bilang seperti Al-Halabi bahwasanya jenazah itu bisa mendengar, namun kita yang tidak bisa mendengar rintihan mereka. Ada yang menghakimi juga bahwasanya jenazah itu tidak bisa mendengar apapun. Terus apa maksud dari perkataan Rasulullah SAW tersebut? Inti dari perkataan Rasulullah SAW tersebut adalah mengingatkan bahwasanya besok mereka di alam kubur itu akan mendapati apa yang Rasulullah pernah sampaikan. Jadi kalau kita di masyarakat mengatakan, ada yang mengatakan kita berdoa itu nggak mungkin didengar sama jenazah, itu mengikuti perkataan sahabat yang mengatakan bahwa jenazah tidak bisa mendengar. Dan ada yang bilang bisa, itu mengikuti perkataan Halabi yang mengatakan jenazah bisa mendengar. Itu adalah perselisihan yang tidak perlu kita perdebatkan, karena semuanya, kedua-duanya punya dalil yang sama-sama kuat. Kemudian Aisyah mengucapkan innaka la tusmi'ul mauta, bahwasanya di dalam surat An-Naml ayat 80, orang-orang yang mati itu kita tidak bisa membuat orang-orang yang mati itu mendengar apa yang kita ucapkan. Ini bisa kita artikan secara harfiah atau kita bisa ibaratkan bahwasanya orang-orang kafir itu diibaratkan seperti orang mati. Karena apapun dakwah yang mereka dengar itu tidak sampai ke dalam hati mereka. Sebagaimana juga Aisyah menyitir surat Al-Fatir ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, bahwasanya kamu itu tidak akan bisa mendengar apa-apa yang ada di
terjadi di dalam alam kubur. Jadi di sini apa yang kita alami besok di alam kubur itu, orang yang ada di sekitar kita itu tidak akan bisa mengetahui. Hanya kita yang tahu. Jadi sebelum kita masuk di alam kubur tersebut, persiapkanlah. Apa yang perlu kita persiapkan? Yaitu ada 3 bekal. 3 bekal tersebut tidak akan hilang meskipun kita meninggal. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladun sholihun yad'u lahu, atau anak cucu kita yang akan terus mendoakan kita. Au shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah yang kita keluarkan lillahi ta'ala. Dan 3 bekal tersebut itu perlu kita persiapkan. Harta yang kita tinggalkan di dunia ini tidak akan mengalir pahalanya kalau tidak kita niati lillahi ta'ala. Apapun yang kita usahakan, kita capai sekuat tenaga dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kalau tidak kita niati lillahi ta'ala, itu tidak akan bakal mengalir ke kita. Jadi sia-sialah siapa yang bekerja dengan niatan selain lillahi ta'ala. Yang kedua, bagi kita yang sudah berkeluarga dan kita memilih anak, persiapkanlah mereka bahwa itu adalah investasi kita jangka panjang. Kita diberi tanggung jawab, kita diberi amanah oleh Allah. Dengan kita diberi anak tersebut bukan untuk kita sia-siakan. Kita didik mereka sehingga mereka menjadi pilar dalam mengembangkan agama Islam, dan juga itu akan menjadi bekal kita sewaktu kita sudah meninggal. Dan bagi kalian para pelajar yang sekarang masih menuntut ilmu, tuntutlah ilmu sedalam-dalamnya. Satu huruf yang kalian sampaikan kepada orang lain itu akan mengalir kepada kita. Jadi ilmu yang kalian pelajari, apapun ilmu itu akan mengalir kepada kita dengan niatan bahwasanya apa yang kita cari itu lillahi ta'ala. Jadi jangan kita beda-bedakan, ilmu umum itu tidak berguna. Tidak, semuanya itu berguna dan saling melengkapi. Jadi ilmu umum dan ilmu agama adalah saling melengkapi. Jadi pembuktian apa yang kita pelajari dalam ilmu agama itu akan dibuktikan di ilmu yang umum. Biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, semuanya itu adalah pendukung dari apa yang kita pelajari di dalam ilmu agama. Kemudian Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu itu Iqra, bacalah. Jadi itu adalah sebuah pengingat bagi kita bahwasanya apa yang kita pelajari itu belum mencukupi dan kita perlu untuk menambah. Dan kita tidak boleh memilah-milah apa yang kita pelajari. Karena dari Iqra tersebut kita akan mengetahui seberapa dalamkah keimanan kita, seberapa dalamkah kita beribadah, kita mengagungkan Tuhan kita. Jadi kita kembali ke bahasan lagi.
yaqulu ya'lamuna dzalika hinama tabawwa'u maqa'idahum minan nar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya apa yang disitir oleh Nabi Muhammad SAW itu tadi sebagai pengingat kita bahwasanya mereka akan menduduki kursi di neraka. Apapun apa tadi jenazah itu dari kaum kafir Quraisy itu mendengar ataupun tidak. Summa arsala alaihi salamu al-mubasyirina. Jadi seketika itu Rasulullah setelah memenangi peperangan Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para utusan pembawa kabar gembira. Itu adalah hal yang lumrah. Jadi apapun kegembiraan yang kita dapat perlu kita kabarkan. Apakah itu termasuk sombong? Tidak. Itu adalah jalan kita untuk mensyukuri apa yang telah kita peroleh. Lah, sombong atau tidaknya itu tergantung dari bagaimanakah kita mensyukurinya itu. Kalau kita mensyukurinya itu dengan hura-hura ya berarti sombong. Kalau kita mensyukurinya itu dengan memberikan bantuan, misalnya memberikan bantuan kepada kaum duafa atau memberi makan kepada anak yatim atau memberi makan kepada santri atau memberikan sedekah kepada tetangga kita, berbeda. Itu tidak dikatakan sombong. Fa'arsala Ubaidah bin Rawaha li ahli al-aliyah. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Rawaha kepada penduduk Madinah yang tinggal di perbukitan. Itu maksudnya al-aliyah itu penduduk Madinah yang tinggal di perbukitan. Wa arsala Zaid bin Haris li ahli Safilah raqiban ala naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mengutus Zaid bin Haris li ahli Safilah, yaitu penduduk Madinah yang tinggal di dataran, menaiki unta yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-munafiquna wal kuffaru 'ala minal Yahudi, bahwasanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari kaum Yahudi qad arjafu bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Mereka sering mengumandangkan kabar negatif keadaan Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi kalau kita pada hari ini kan biasanya itu yang kita sebut apa? Propaganda. Jadi memang kebiasaan orang kafir Quraisy dan orang Yahudi, mereka sering mempropagandakan bahwasanya Rasulullah itu tewas dan para sahabatnya semuanya meninggal. Adatal a'da'i fi ida'atid dharra. Sebuah keumuman, seorang musuh itu mempropagandakan hal-hal negatif untuk menciderai persatuan kaum muslimin, dan hal itu adalah hal yang wajar. Lah sekarang ini kita kan di dunia di mana informasi itu bisa kita tangkap dalam waktu detik. Kalau dulu kan dalam waktu jam. Nah, kita perlu memilah-milah informasi yang kita dapat itu apakah benar atau tidak. Jangan mudah untuk mereply atau menforward sebelum kita tahu informasi tersebut benar. Karena orang yang menerima informasi belum tentu setara dengan kita. Bisa jadi mereka mengedepankan emosi. Mereka bukan mengedepankan otak pikiran mereka, dan bisa mengakibatkan huru hara.
dan menimbulkan perpecahan kaum muslimin. Yaqsuduna bidzalika fitnatul muslimin. Mereka menginginkan hal tersebut untuk menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Faja'a ulaikal mubasyiruna bima sarra ahlal Madinah. Dan kedatangan para pembawa kabar gembira tersebut memberikan ketenangan hati bagi penduduk kota Madinah. Zaman dulu kalau mendapatkan kabar itu harus mengutus seseorang, dan waktunya itu bisa jadi berhari-hari. Kalau kita mempelajari di pelajaran umum, orang yang mau memberikan kabar ke keluarganya itu dulu itu kan pakai surat menyurat, dan waktunya itu paling cepat bisa jadi 1 minggu. Kalau sekarang kan enak, tinggal kring sudah tahu, wah saudara saya sehat, orang tua kita baik, atau misalnya anak-anak kita baik. Tapi kalau zaman dahulu kan tidak. Dan disitulah kita perlu memilah-milah informasi, karena informasi yang kita dapat itu lebih cepat daripada pikiran kita untuk mencerna. Informasi itu disebar sebagai propaganda. Tidak semuanya itu benar. Nah, penggunaan akal pikiran di sini perlu kita kedepankan, bukan emosi. Wa kana dzalika waqta insyirafihi min dafani Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zauji Utsman. Bahwasanya kedatangan para pemberi kabar gembira tersebut bertepatan dengan penguburan anak Rasulullah sallallahu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah, istri dari Utsman. Jadi sahabat Utsman tersebut ingin ikut perang Badar, kemudian dicegah oleh Rasulullah SAW, disuruh untuk menemani istrinya, yang mana istrinya tersebut adalah putri Rasulullah SAW. Nah, Utsman tersebut itu mendapatkan pahala apa enggak? Iya, mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena Utsman tersebut mentaati perintah Rasulullah SAW. Wahuna summa qafala Rasulullah SAW meraji'an. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah setelah pemberi kabar tersebut kembali dan menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwasanya putri beliau meninggal dunia. Wahuna waqa'a khulfa baina ba'dal muslimina fi qismatil ghanaim. Jadi keadaan kaum muslimin setelah mereka menang perang dan di depannya banyak sekali harta rampasan, terjadilah pepecahan di antara mereka. Itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah SAW banyak di antara mereka bukan dari bani yang atau orang-orang yang kaya raya. Banyak sekali dari mereka adalah orang-orang du'afa. Subbani yaquluna basyarnal qital fahiya lana khalisah. Dan pemuda dari orang-orang yang ikut perang tersebut mengatakan, kita sama-sama ikut perang, maka bagian kita adalah. Jadi para pemuda tersebut berkata kepada orang-orang yang tua,
Loh, kita kan sama-sama perang, kita sama-sama menghadapi musuh, kita sama-sama membunuh musuh, maka bagian kita adalah sama. Akan tetapi orang-orang tua di antara mereka, loh tidak, kalian itu kan muda-muda, membunuhnya juga tidak banyak seperti apa yang kita lakukan. Jadi terjadilah perselisihan antara kaum muda sama orang-orang tua di pasukan kaum muslimin. Wa kunna ridaan lakum fanusyarikukum, bahwasanya kita kaum muda itu adalah tameng bagi kalian kaum tua. Kita kan larinya lebih cepat, tenaganya kita kan lebih banyak. Lima kana hadal ikhtilaf bima yad'u ila dha'fi, bahwasanya perpecahan tersebut bisa menimbulkan kelemahan. Wa yazra'u fil qulubil al-adawata wal baghdha'a al-mu'addina ila nastati syamli, bahwasanya hal tersebut bisa menumbuhkan di dalam hati mereka permusuhan, kebencian yang menjadikan mereka tercerai-berai. Jadi perang Badar itu adalah perang pertama yang memberikan hasil yang lumayan banyak. Anzalallahu hamasan lihadal khilafi awal suratil Anfal. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di surat Al-Anfal ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka semua bertanya tentang harta rampasan. Qulil anfalu lillahi war rasuli, bahwasanya harta rampasan itu adalah bagi miliknya Allah dan miliknya Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki silaturahmi di antara kalian. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jikalau kalian memang benar-benar orang mukmin. Nah, bedanya para sahabat dan kita itu, kalau para sahabat itu sekali mendengar Al-Quran tergugahlah hati mereka. Yang pertamanya bermusuhan, akhirnya saling memaafkan. Nah, bagaimana dengan hati kita yang setiap hari terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, tapi dalam tanda kutip, apakah hati kita seperti hatinya para sahabat? Misalnya kita lagi bermusuhan sama teman kita secara tidak sengaja, kemudian disitirlah ayat Al-Quran, apakah hati kita sudah bisa melunak? Itu adalah PR bagi kita. Hati para sahabat kalau mendengar Al-Quran, hatinya mereka akan lunak. Apakah hati kita sama seperti hati para sahabat tersebut? Fasatawa ala afidatihim nural Quran, maka tembuslah dalam hati para sahabat nurul Quran, cahaya Al-Quran. Padahal itu cuma apa? Mendengar ayat Al-Quran dibacakan langsung terbuka hati mereka. Fata'allafat ba'da an kanat tafarraqa, maka mereka semuanya saling mengasihi setelah sebelumnya mereka saling bermusuhan. Wa taraku amral ghanaimi rasulillahi yad'uha kaifa syaa. Setelah mereka sebelumnya berebut, langsung mereka serahkan pembagiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqasamaha alaihi salatu wassalam ala sawa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan tersebut secara sama. Jadi si A, si B, si C semuanya mendapatkan bagian yang sama. Ar-rajilu ma'ar-rajili. Jadi ar-rajili maksudnya pasukan infanteri. Jadi pasukan yang berjalan kaki.
Wal farisu ma'al farisi. Jadi yang pasukan berkuda mendapatkan bagian yang sama dengan seperti pasukan berkuda. Wa adkhala fil ashami ba'dhaman lam yahdur li amrin kullifa bihi. Jadi Rasulullah juga memberikan bagian kepada para sahabat yang tidak hadir atau tidak mengikuti perang Badar karena Rasulullah SAW memberikan amanah kepada para sahabat tersebut untuk mengerjakan sesuatu. Seperti Abu Lubabah al-Ansari. Abu Lubabah al-Ansari tersebut annahu kana mukhallafan ala ahli Madinah. Abu Lubabah al-Ansari itu pengganti Rasulullah untuk menjalankan roda pemerintahan di kota Madinah. Wal Harisu ibnul Khatib dan Harisin Khatib lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam khalafahu ala Bani Amr bin Auf liyuhaqqiqa amran balaghahu. Kemudian Haris bin Khatib beliau juga mendapatkan bagian dari harta rampasan karena Rasulullah SAW mewakilkan dirinya atas Bani Ali bin Amru bin Auf, di mana hal tersebut ada perkara penting yang perlu diselesaikan segera. Wal Haris bin Summa wal Khawas bin Jubair. Ini ada yang Haris bin Summa dan Khawas bin Jubair, keduanya adalah para sahabat. Innahuma kusira birrauha. Sewaktu Rasulullah melewati daerah Rauha, keduanya itu kakinya terkilir dan tidak bisa mengikuti perang Badar. Falam yatamakana minas sairi, keduanya tidak bisa berjalan karena kakinya terkilir, tapi niatannya sudah ada untuk ikut perang Badar. Wa Talha bin Ubaidah wa Sa'ad bin Zaid, dan Talha bin Ubaid dan Sa'ad bin Zaid. Jadi Rasulullah SAW juga memainkan telik sandi, memainkan mata-mata. Jadi kalau kita ingin memenangi sebuah pertempuran, kita harus menguasai informasi. Informasi itulah adalah alat pertama yang bisa menghantarkan kita ke kemenangan. Bukan senjata, tapi informasi. Jadi negara bisa maju, bisa adidaya itu karena apa? Karena informasi. Bukan karena persenjataan. Coba kita lihat tetangga kita Singapura, itu punya senjata apa? Daerahnya kan juga kecil, tapi dia menguasai sistem informasi. Jadi dia bisa bekerja sama dengan beberapa negara. Jadilah negara yang adidaya. Nah, Indonesia ini tanahnya luas, penduduknya banyak, persenjataannya juga mumpuni. Kenapa tidak bisa maju? Karena apa? Karena tidak bisa menguasai sistem informasi. Jadi mudah untuk dicerai-berai, mudah untuk diadu domba, karena tidak menguasai sistem informasi. Li'annahuma ursila yatajassasanil akhbar. Keduanya diutus Rasulullah SAW menjadi mata-mata untuk mencari kabar di penduduk kota Mekah.
Falam yarji'a illa ba'da intihail harab. Keduanya belum pulang dari kota Makkah sampai peperangan tersebut selesai. Wa Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam khallafahu ala ibnatihi Ruqayyah yamraduha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Utsman untuk menemani anaknya yang bernama Ruqayyah yang pada waktu itu sakit. Wa Asim bin Uday, dan Asim bin Uday li'annahu khalafu ala ahli Quba wal Aliyah. Asim bin Uday diberikan mandat untuk mengelola penduduk Quba dan daerah Aliyah. Wa kadzalika Asham liman qatala bi Badr. Begitu juga orang-orang atau sahabat yang terbunuh di peperangan Badar. Wahya arba'ata asyar. Yang meninggal itu ada 14 orang. Minhum Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib bin Hashim. Salah satunya yaitu Ubaidah bin Haris bin Abdul Muthalib bin Hashim, alladzi juriha fil mubarazatil ula, yang terluka dalam perang tanding pertama sebelum peperangan. Fa innahu radhiyallahu anhu mata inda ruju'il muslimina min Badar. Bahwasanya Ubaidah bin Haris itu meninggal sewaktu para sahabat kaum muslimin itu mau kembali ke kota Madinah. Wadufina bis Sofra, dan dikuburkan di daerah yang bernama Sofra. Walima qaraba alaihi salamu bil Madinah, sewaktu Rasulullah SAW mendekati kota Madinah, talaqqathul walaida bitufuni yulqinu. Jadi para gadis di kota Madinah itu berduyun-duyun datang dan menabuh rebana sambil mengucapkan perkataan tola al badru alaina min saniyatil wada. Telah datang Rasulullah SAW dari bukit Saniyatul Wada. Wajib syukru alaina ma ta'alillahi da. Wajib bagi kita bersyukur kepadanya atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Bahwasanya engkau adalah yang diutus dan engkau datang dengan hal-hal yang perlu ditaati. Jadi para penduduk kota Madinah berbahagia dengan kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya sambil melantunkan nasihat tersebut dan menabuh rebana. Nah, setelah mereka pulang membawa barang rampasan dan mereka membawa tawanan. Di sini timbul konflik lagi. Kalau barang rampasan tadi kan sudah terselesaikan dengan datangnya surat Al-Anfal ayat pertama. Nah, di sini masalah siapa? Tawanan. Apa yang harus kita lakukan? Para sahabat terpecah menjadi dua pendapat. Walima dakhalu al-Madinah istashara alaihi salatu wassalam ashabahu fima yaf'alu bil asra. Jadi setelah mereka sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya bagaimana kita menangani masalah tawanan. Apa kata Umar bin Khattab? Faqala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, qad kaddabuka wa qataluka
wa akhrijuka, mereka semua itu kan mendustakanmu, mereka memerangimu dan mereka mengeluarkanmu dari tanah kelahiranmu. Fa'aro antumakinani min fulan liqaribin lahu fa'adroba umukahu, maka bagi saya berikanlah yang namanya fulan, karena orang tersebut itu masih keluarganya, dan akan saya penggal lehernya. Watamakana Hamzah min akhi al-Abbas, dan berikanlah Hamzah saudaranya yang bernama Abbas, wa Aliyan min akhi Uqail, dan Ali berikan kepada Ali saudaranya yang bernama Akil, wa hakadha hatta ya'laman nasa annahu laisa fi qulubina mawaddatan lil musyrikin, dan seperti itu semua berikan kepada para sahabat itu yang masih keluarganya, dan biar mereka lah yang memenggal leher-leher mereka, sehingga tidak ada omongan bahwasanya kita masih ada rasa belas kasihan kepada kaum musyrikin. Ma ara an takuna laka asra fadrib a'naqahum, kita tidak mau mengambil namanya tawanan, dan kita akan penggal semua lehernya. Haula'i sonadiduhum, mereka semua adalah para pendekar, yaitu para pejuang. Wa immatahum wa qadatahum, dan mereka semua adalah para pemimpin dan para panglima kaum kafir Quraisy. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan kebencian mereka, permusuhan mereka kepada Rasulullah dengan apa? Dengan memenggal kepala mereka. Wa wafaqahu alaihi dzalik Sa'ad bin Mu'ad, dan yang sependapat dengan Umar bin Khattab itu Sa'ad bin Mu'ad, wa Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha. Nah, sekarang ada pendapat kedua. Wa qala Abu Bakar, adapun Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, haula'i ahlaka wa qaumaka, haula'i ahluka wa qaumuka, mereka semua itu adalah keluargamu dan kaummu. Qad a'taqallahu dhafra wan nasra alaihim, Allah telah memberikanmu pertolongan dan kemenangan atas mereka. Aro antas tabakihim, biar saya berpendapat supaya mereka dibiarkan hidup. Wa ta'khudha al-fida'a minhum, dan kita ambil tebusan bagi mereka. Fayakunu ma akhadna minhum quwwatan lana 'alal kuffar, apa yang kita ambil dari mereka akan menjadi kekuatan bagi kita. Wa asallahu ayyahdihim bika fayakunu laka addan, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka para tawanan tersebut, sehingga mereka masuk Islam dan menjadi pembantumu. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha la yulayyina quluba aqwamin hatta takuna alyana minal laban, bahwasanya Allah telah melunakkan sebagian hati kaumku, lebih lunak daripada susu. Wa innallaha la yushaddida quluba aqwamin hatta takuna ashadda minal hijarah, dan Allah telah mengeraskan hati sebagian kaumku
sehingga itu mereka lebih keras daripada batu. Wa inna masalaka ya Abu Bakar kamasal Ibrahim, bahwasanya engkau Abu Bakar itu seperti Nabi Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 36, faman tabi'ani fa innahu minni, apabila mereka mengikuti maka mereka adalah menjadi pengikutku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, apabila mereka membantah tidak mau mengikuti perintahku, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa inna masalaka ya Umar misla Nuh, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, bahwasanya Umar itu diibaratkan seperti Nabi Nuh. Tatkala beliau berdoa, ya Tuhanku, jangan biarkan di atas bumi ini ada satu orang pun yang tidak menyembahmu. Jadi wa ara alaihi salatu wassalam ra'ya Abi Bakar ba'da'an madahakalan minas sahibaini. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pendapatnya Abu Bakar, namun sebelumnya Rasulullah itu memuji pendapat kedua sahabat tersebut. Nah, ini adalah apa? Sebuah akhlak yang terpuji dari seorang pemimpin. Jadi pemimpin tersebut itu tidak merendahkan siapa yang memberikan usulan atau masukan. Dia memuji apapun usulan tersebut. Karakter seorang pemimpin. Li'annal wajha wahidan wa hiya i'zazuddin, karena keduanya itu menginginkan satu tujuan, yaitu apa? Memperkuat agama Islam. Wa qadlanil musyrikin, dan penghinaan kepada kaum musyrikin. Summa qala li ashabihi antumul yauma ala fala yuflatanna ahadum min asrakum illa fi hidain. Kalian semua ini kan orang yang menanggung beban. Maksudnya apa? Mereka itu datang ke kota Madinah meninggalkan apa? Harta benda mereka di Mekah. Mereka adalah orang-orang yang terusir. Jadi mereka datang hanya membawa badan mereka, keluarga mereka, harta benda mereka ditinggal di kota Mekah. Jadi orang-orang yang menanggung beban. Jangan biarkan para tawanan tersebut itu lepas kecuali kalian apa? Mengambil apa? Al-fida, yaitu denda atau pengganti untuk pelepasan tawanan tersebut. Waqad balagha Quraisyan ma azama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amril asra. Jadi kaum Quraisy itu mendengar apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara tawanan. Fanakhat alal qatla syahron, mereka itu ingin membuat acara apa? Berduka atau bersedih selama 1 bulan untuk menangisi keluarga mereka yang meninggal. Summa usyira alaihim min kibarihim alla yaf'alu. Kemudian pembesar-pembesar kaum Quraisy mengatakan jangan lakukan acara tersebut. Kaila yuballighu Muhammadan wa ashabahu jur'ahum, sehingga apa? Kaumnya Muhammad dan para sahabat itu tidak mendengar bahwa kita meratapi apa? Saudara-saudara kita, keluarga kita yang terbunuh di perang Badar. Fayusmitu bihim, akhirnya mereka
berdiam atau tidak jadi melaksanakan kegiatan tersebut. Fasakatu wasammamu ala alla yabqu qatalahum hatta ya'khudhu bi sa'rihim. Mereka bertekad berdiam, tidak menangisi keluarga yang telah meninggal sampai mereka mendapatkan kesempatan untuk membalaskan kekalahan tersebut. Wa tawasaw fi ma bainahum alla yu'ajjilu fi talabil bidai li alla yataghalal muslimuna fi. Mereka berwasiat satu sama yang lain mereka agar tidak membayar denda dan tidak terburu-buru untuk membayarnya, supaya kaum muslimin itu tidak memberikan harga yang mahal. Jadi mereka menggunakan sistem dagang, take and demand. Semakin banyak permintaan akan menjadi barang tersebut semakin mahal. Jadi kalian kalau misalnya ke pasar pengen sekali misalnya beli OT-OT disawangi terus menunggu, nanti pembelinya akan bilang, oh yang seharusnya harganya 1.000 menjadi 2.000, bisa jadi seperti itu. Ya ini cuma masalah contoh ya. Jadi semakin barang itu diminati, semakin mahal barang tersebut. Karena apa? Karena semakin langka barang tersebut, dikarenakan banyak permintaan daripada barang. Dan semakin barang itu tidak diminati akan semakin murah. Daripada tidak ada yang beli, mending dijual. Itu adalah prinsip berdagang. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan manfaat, dan semoga hati kita dijadikan seperti hatinya para sahabat, di mana kita kalau mendengar ayat suci Al-Quran dilantunkan, hati kita tersentuh dan hati kita melunak, bisa meresapi kandungan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan. Bila taqwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.